قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian mempercayainya dengan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi hadis ini ada tambahan ancaman lebih keras dari sebelumnya. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian mempercayainya, ini ada tambahannya, mempercayainya, faqad kafara, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi, hadal hadis mukhtasar. Hadis ini adalah ringkasan dari hadis yang lebih panjang. Wa lafdhuhu man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul aw ata imra'atan haidan aw imra'atan fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i binahwihi wa ghairihim wa lahu syawahidun sahihah. Dan lafaz yang lebih lengkap adalah barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayainya, atau dia berhubungan dengan istrinya yang haid, atau berhubungan dengan istrinya melalui dubur, maka dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, dan memiliki penguat yang sahih. Walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima. Dan yang diriwayatkan oleh imam yang empat dan Imam Al-Hakim, dan beliau berkata sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hakadha bayyadha al-musannif lismi rawi. Ya, di sini disebutkan tanpa menyebutkan siapa perawinya, dan seperti inilah yang disampaikan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, tidak menyebutkan siapa perawinya. Wal arba'atuhum ahlus sunan Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan yang dimaksudkan dengan imam yang empat, ya, apabila hadis itu disebutkan diriwayatkan oleh imam yang empat, maksudnya adalah imam-imam yang memiliki sunan, yaitu Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini ulama yang terkenal memiliki sunan. Ya, makanya sunan al-arba'ah, 4 kitab sunan. Ya, bukan sunan dalam bahasa kita. Ya, sunan di sini maksudnya kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا وإسناده على شرط الصحيح. Dan hadis yang semisal diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah dengan riwayat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sesuai dengan syarat hadis yang sahih. Wasahhahahu al-Iraqi fi amalih wa qawwahu adz-Dzahabi wa al-Musannif tabi'a fihi al-Hafiz al-Fathi aw la'allahu arada alladhi qablahu. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Iraqi di kitabnya Amali, kemudian juga dikuatkan oleh Imam Adz-Dzahabi, dan Al-Musannif yaitu Syekh Muhammad Tamimi mengikuti Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Al-Fathnya, di Fathil Barinya. Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal
lalu mempercayainya dengan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh al-murad bil munazzal al-kitab was sunnah. Yang dimaksudkan dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan sunnah. Karena Al-Qur'an dan sunnah sama-sama wahyu. Ya. Sama-sama wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitu wa mithlahu ma'hu." Saya diberikan yang semisal dengan Al-Qur'an, maksudnya hadis-hadis. Ya. Karena Nabi SAW tidak menyampaikan sesuatu melainkan berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka yang dimaksudkan dengan kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Ay man irtakaba al-kahanati atau man irtakaba al-kahanata faqad bari'a min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila alaihi. Barang siapa yang mempraktikkan perdukunan, maka dia telah berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan kepada beliau. Artinya dia telah keluar dari agama Islam. Ini perkara yang sangat bahaya sekali. Ya. Orang yang melakukan perdukunan, kemudian juga yang melakukan seperti yang disebutkan di dalam hadis, maka dia telah keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi at-Tabrani an Wathilah marfu'an, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in hujibat anhu at-taubah 40 lailatan fa in saddaqahu bima qala kafar. Disebutkan dalam riwayat Tabrani dari riwayat Wathilah, dan hadis ini dikatakan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya sesuatu kepadanya, hujibat anhu taubah 40 lailah, maka dia tertutup dari taubat selama 40 malam. Fa in saddaqahu, kalau dia membenarkannya, kafara, ya, maka dia kufur. Wal ahadits allati fiha al-kufru muqayyadatun bi tasdiqihi. Hadis-hadis yang menyebutkan kufurnya dukun dan orang yang mempercayai dukun dikaitkan dengan membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun. Ya. Jadi kufurnya orang yang mendatangi dukun dikaitkan dengan dia mempercayai apa yang dia ucapkan. Wa dhahirul hadits annahu yakfur mata i'taqada sidqahu bi ayyi wajhin kana. Dan zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa dia kufur. Ya. Dia kufur kalau membenarkan dengan bentuk pembenaran apapun. Kalau dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal dengan bentuk pembenaran apapun. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wahal kufru fi hadzal mawdi' kufrun duna kufrin fala yunqilu 'anil millah aw yatawaqqaf fihi kama huwa ashhar ar-riwayatain an Ahmad. Apakah kufur yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kufur di bawah kekufuran? Artinya apakah kufur yang dimaksudkan di sini adalah kufur kecil yang tidak menyebabkan orang keluar dari Islam? Au yatawaqqaf fih, atau kita tidak memastikan apakah dia kufur atau tidak. Ya. Sebagaimana ini riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad. Walladhi yusaddiqul arraf awil kahin lam yakfur bit tagut bal mu'minun bih. Kemudian saya mengatakan orang yang mempercayai dukun atau paranormal, dia tidak kufur kepada tagut. Ya. Kalau tidak kufur kepada tagut berarti apa? Mengimani tagut, dan orang yang beriman kepada tagut hukumnya apa? Kufur. Bal mu'min bihi, bahkan dia beriman kepada tagut, yaitu sembahan selain Allah. Dan ini yang pendapat yang lebih kuat, ikhwan fillah, bahwa orang yang mendatangi dukun kemudian dia mempercayainya, dia kufur. Kenapa? Ya. Karena dia mengakui ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Sementara mengetahui perkara gaib itu menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla. Dan mempercayai ada selain Allah yang memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah, itu kufur.
Dan juga tidak mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Tidak ada orang yang di langit dan di bumi mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka dia tidak beriman dengan Al-Qur'an dan juga tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Kemudian kalau kita mempercayai selain Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan ini adalah kufur. Ya. Karena meyakini ada selain Allah yang memiliki apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini bentuknya adalah ilmu gaib. Dan ilmu gaib ini menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla. Kata saya, wa ghalibul kuhan qabla an-nubuwah innama ya'khuduna an syayatin. Kebanyakan dukun sebelum kenabian, mereka mengambil ilmu perdukunan mereka atau ilmu mereka dari syaitan. Ya, dari syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat. Jadi ini ikhwan fillah, beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh menunjukkan bahwa dukun ini bukan perkara yang sepele, tapi dosa yang sangat besar, bahkan bisa menyebabkan orang kufur. Jadi mendatangi dukun paranormal menyebabkan orang tidak akan mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Ya. Apakah boleh kemudian orang yang seperti ini mengatakan, kan saya tidak akan dapat pahala berarti saya tidak sholat? Ini lebih parah lagi. Ya, bisa kufur. Karena orang yang sengaja meninggalkan sholat, sebagian ulama berpendapat dia kufur. Alangkah buruknya keislaman orang yang diperdebatkan dan diperselisihkan oleh para ulama keislamannya, antara dia Islam atau kafir. Sama juga ini, ya. Dukun, orang yang mempercayai dukun diperselisihkan oleh para ulama apakah Islam dia atau kufur. Tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis ini, ya, dan hadis-hadis yang sahih, bahwa orang yang mempercayai dukun dia kufur dengan penjelasan seperti yang kita jelaskan tadi.